warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Stikes Ibnu Sina Haji Barang, Prodi S1 Farmasi, akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diare. Perkenalkan, nama saya Risa Paulina, NIM 19 FAM 110. Perkenalkan, nama saya Vita Amalia, NIM 19 FAM 111. Perkenalkan, nama saya Holifatul Husna, NIM 19 FAM 112. Perkenalkan, nama saya Hanifah Harani, NIM 19 FAM 113. Perkenalkan, nama saya Lina Sari, NIM 19 FAM 122. Perkenalkan, nama saya Revani Eka Saputri, NIM 19 FAM 147. Pengertian diare. Diare berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Dia artinya melewati dan ren yang artinya mengalir atau lari. Merupakan masalah umum untuk orang yang menderita pengeluaran feses yang terlalu cepat atau terlalu encer. Diare adalah meningkatnya frekuensi dan berkurangnya konsistensi buang air besar atau BAB dibanding dengan pola BAB normalnya. Terjadinya BAB 3 kali atau lebih dalam sehari dengan konsistensi lembek atau cair yang tidak seperti biasanya, yang biasanya hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Patofisiologi diare. Diare akut dapat disebabkan oleh infeksi, alergi, reaksi obat-obatan, dan juga faktor psikis. Klasifikasi dan patofisiologi diare akut yang disebabkan oleh proses infeksi pada usus atau enteric infection. Pendekatan klinis yang sederhana dan mudah adalah pembagian diare akut berdasarkan proses patofisiologi enteric infection, yaitu membagi diare akut atas mekanisme inflamatori, non-inflamatori, dan penetrating. Inflamatori diare akibat proses infection dan sitotoksin di kolon dengan manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai lendir dan darah disebut juga bloody diare. Biasanya gejala klinis yang menyertai adalah keluhan abdominal seperti mulas sampai nyeri, seperti kolik, mual, muntah, demam, serta gejala dan tanda dehidrasi. Inflamatori diare dengan kelainan yang ditemukan di usus halus bagian proksimal. Keluhan abdominal biasanya minimal atau tidak ada sama sekali. Namun, gejala dan tanda dehidrasi cepat timbul, terutama pada kasus yang tidak segera mendapat cairan pengganti. Diare akut mengakibatkan terjadinya A. Kehilangan air dan elektrolit serta gangguan asam basa yang menyebabkan dehidrasi, asidosis, metabolik, dan hipoklemik. B. Gangguan sirkulasi darah dapat berupa renjatan hipovolemik atau prarenjatan sebagai akibat diare dengan atau tanpa dehidrasi, dengan muntah, perdarahan otak dapat terjadi, kesadaran menurun, dan bila tak cepat diobati, penderita dapat meninggal. C. Gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan yang berlebihan karena diare dan muntah. Etiologi. Penyakit diare akut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Infeksia, yaitu ada virus, bakteri, dan protozoa. 2. Malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Makanan basi, beracun, dan makanan pedas. 4. Psikologis, contohnya rasa takut dan cemas. Jenis-jenis diare. 1. Diare menurut sifatnya. A. Diare akut, yaitu buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lebih lembek dan cair, bersifat mendadak datangnya dan berlangsung kurang dari 2 minggu. B. Diare kronis, diare yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Diare menurut mekanismenya. A. Diare sekretori, yaitu diare yang umumnya terjadi bila telah timbul cedera pada usus dan terjadi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus. B. Diare osmotik,
yaitu diare yang biasanya disebabkan oleh solut yang sulit diabsorpsi dalam usus. Penyebabnya adalah intoleransi terhadap laktosa dan penelan laksatif asmot. Diare menurut mekanismenya. Pertama, diare sekretori. Diare yang umumnya terjadi bila telah timbul cedera pada usus dan terjadi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus. Yang kedua, diare osmotik. Diare yang biasanya disebabkan oleh solut yang sulit diabsorpsi di dalam usus. Penyebabnya adalah intoleransi terhadap laktosa dan penelanan laksatif asmotik. Gejala diare. Jenis dan beratnya gejala tergantung pada jenis dan banyaknya mikroorganisme atau racun yang tertelan. Gejalanya bervariasi tergantung pada daya tahan tubuh seseorang, biasanya terjadi tiba-tiba, yaitu mual, muntah, sakit kepala, demam, dingin, badan tak enak, sering buang air besar tanpa darah, dan akhirnya terjadi dehidrasi. Akibat diare. Yang A. Dehidrasi. Dehidrasi akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Gangguan ini dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Kematian ini disebabkan habisnya cairan tubuh karena asupan cairan tidak seimbang dengan pengeluaran melalui muntah dan beruk. Meskipun berlangsung sedikit demi sedikit, dehidrasi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. B. Gangguan pertumbuhan. Gangguan ini terjadi karena asupan makanan terhenti, sementara pengeluaran zat besi terus berjalan. Diagnosis diare. A. Pemeriksaan tinja makroskopis dan mikroskopis. pH dan kadar gula jika diduga ada intoleransi gula atau sugar intolerance. Biarkan kuman untuk mencari kuman penyebab dan uji resistensi terhadap berbagai antibiotik pada diare persisten. B. Pemeriksaan darah. Darah perifer lengkap, analisis gas darah dan elektrolit, terutama pada natrium, kalium, kalsium, dan P serum pada diare yang disertai dengan kejang. C. Pemeriksaan kadar ureum dan kreatin darah untuk mengetahui val ginjal. Duodenal incubation untuk mengetahui kuman penyebab penyakit diare. Tata laksana diare. Pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang menyebabkan terjadinya diare memungkinkan klinis untuk mengembangkan terapi obat yang paling efektif. Campuran yang seimbang antara glukosa dan elektrolit dalam volume yang setara dengan cairan yang hilang dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Diare akut pada orang dewasa selalu terjadi singkat bila tanpa komplikasi dan kadang-kadang sembuh sendiri meskipun tanpa pengobatan. Tidak jarang penderita mencari pengobatan sendiri atau mengobati sendiri dengan obat-obatan anti diare yang dijual bebas. Biasanya, penderita baru mencari pertolongan medis bila diare akut sudah lebih dari 24 jam, belum ada perbaikan dalam frekuensi buang air besar ataupun jumlah feses yang dikeluarkan. Prinsip pengobatan adalah menghilangkan cause diare dengan memberikan antimikroba yang sesuai dengan etiologi, terapi suportif atau value replacement dengan interaksi cairan yang cukup atau dengan oral rehydration solution atau ORS yang dikenal sebagai oralit, dan tidak jarang pula diperlukan untuk simptomatik menyetop atau mengurangi frekuensi diare. Untuk mengetahui mikroorganisme penyebab diare akut, dilakukan pemeriksaan feses rutin, dan pada keadaan di mana feses rutin tidak menunjukkan adanya mikroorganisme, maka diperlukan pemeriksaan kultur feses dengan medium tertentu sesuai dengan mikroorganisme yang dicurigai secara klinis, dan pemeriksaan laboratorium rutin. Indikasi pemeriksaan kultur feses antara lain diare berat, suhu tubuh meningkat 38,5 derajat Celcius, adanya darah atau lendir pada feses, ditemukan leukosit pada feses, laktoferin, dan diare persisten yang belum mendapat antibiotik.
Pengelompokan usia umur diketahui juga sebagai salah satu faktor penentuan terapi dengan menggunakan obat. Diare atau dapat menyerang pria dan wanita pada berbagai kelompok umur dan kebiasaan sehari-hari si penderita. Pasien dengan penyakit diare akut dibagi dalam 3 kelompok umur, yaitu kelompok pediatri, anak dan remaja, kelompok umur dewasa, serta kelompok umur geriatri usia lanjut. BPA membagi masa anak-anak dalam beberapa kelompok, yaitu neonatus awal kelahiran sampai usia sebulan, bayi 1 bulan sampai 2 tahun, anak 2 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun. Oleh karena itu, kelompok pediatri mencakup pasien yang berumur 0 sampai 2 tahun. Kelompok umur anak-anak yaitu pasien yang berusia 2 sampai 18 tahun. Kelompok umur dewasa yaitu pasien yang berusia 18 sampai 64 tahun. Pasien yang berumur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok umur geriatri usia lanjut. Rasionitas pengobatan. Terapi yang rasional diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal. Terapi rasional meliputi A. Pemilihan obat yang benar. B. Tepat indikasi alasan menulis resep yang didasarkan pada pertimbangan medis. Tepat obat mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi pasien dan harga. D. Tepat dosis, cara pemberian, dan durasi pemberian yang tepat. E. Tepat pasien, tepat pada kondisi pasien masing-masing, dalam artian tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan terjadi reaksi yang merugikan adalah minimal. F. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Pengobatan. A. Antibiotik. Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada reakut infeksi, karena 40% kasus diare infeksi sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi seperti demam, feses berdarah, leukosit pada feses, mengurangi ekskresi, dan kontaminasi lingkungan. Persisten atau penyelamatan jiwa pada diare infeksi dan diare pada pelancong. Pemberian antibiotik secara empiris dapat dilakukan, tetapi terapi antibiotik spesifik diberikan berdasarkan kultur dan resistensi kuman. Antibiotik baru boleh diberikan kalau pada pemeriksaan laboratorium ditemukan bakteri patogen, karena pemeriksaan untuk menentukan bakteri kadang-kadang sulit atau hasil pemeriksaan datang terlambat. Antibiotik dapat diberikan dengan memperhatikan antara lain usia penderita dan perjalanan penyakit. B. Berbagai obat telah digunakan untuk mengobati serangan diare. Obat ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu antimolitilitas, adsorben, senyawa antisekretori, antibiotik, enzim, dan mikroflora usus. Sekian